Kita langsung saja persilakan kepada Bapak Rektor IPDN untuk bisa memberikan pembekalan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bhinneka Nara Eka Bhakti. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Bidang Akademis dan Inovasi, Bapak Wakil Rektor Bidang Tata Praja, dan yang kami hormati Pak Ibu Direktur Profesi, Pak Kepala Biro Umum, Pak Kasat Manggala, dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen dari 3 fakultas di lingkungan IPDN, dan yang kami hormati tentunya Brigida Manohara. Ya. Kalian sudah kangen ya sama pantun dan goyangannya. Ya. Ya. Ciri khas Mbak Brigida Manohara kalau membaca pantun itu goyangannya ke kanan, ser. Inilah yang menyemarakkan dan telah memberikan semangat kepada alumni IPDN Angkatan 30 tahun 2023. Yang kami hormati segenap praja IPDN yang hari ini telah menjadi pamong praja muda, dan kami beserta Sivitas Akademika IPDN mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya alumni Angkatan 30 menjadi pamong praja muda pada tanggal 27 Juli di Istana Wakil Presiden oleh Bapak Wakil Presiden. Untuk itu kami ucapkan selamat dan sukses. Ya. Dan perlu juga dipahami, ya, dilaksanakan bahwa selama saudara-saudara belum diserahkan kepada Bapak Sekjen Kementerian Dalam Negeri dan masih hidup di lingkungan IPDN, maka tetap berlaku peraturan ketentuan yang dikenakan di IPDN. Saya minta itu dipahami, meskipun saudara-saudara ini adalah menunggu untuk pelaksanaan kegiatan angklung yang mana penyerahannya akan dilakukan di tanggal 6 Agustus di kampus Cilanda. Untuk itu saya minta dengan sangat tetap berpedoman pada ya etika dan perilaku yang diharuskan di IPDN, meskipun ini tidak sekeras pada saat masih menjadi praja. Dan buktinya pada saat pertemuan hari ini, karena saudara-saudara sudah menjadi pamong praja muda, maka tidak mengenakan pakaian PDH, namun dengan batik, sehingga performanya semakin nyata bahwa orang IPDN cantik, gagah, dan tampan. Nah, ini ya garis besarnya. Dan yang lebih khusus, bahwa pada hari ini bukan merupakan suatu kegiatan yang sangat istimewa, namun ini adalah kegiatan pembekalan ya, untuk para pamong praja muda. Coba daftar riwayat hidup saya dipaparkan mana ya. Nah, kalau dilihat perjalanan saya juga dari bawah sampai pada puncak karier sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri
dan dilanjutkan menjadi rektor IPDN. Kemudian juga tidak bekerja hanya linier pada lingkungan pemerintah daerah, saya pun dipercaya memimpin suatu perusahaan yang pada saat dulu ini masih dimungkinkan bahkan menjadi komisaris beberapa perusahaan, termasuk pada saat saya di Jakarta menjadi komisaris pada PT Japro. Dan kemudian langkah dan upayanya ini tentunya bahwa saya capek pada jabatan puncak tertinggi itu tidak hanya tidur, tidak hanya kerja yang monoton, yang berpikir sangat linier, namun saya sejak awal ini selalu mengedepankan integritas berpikir secara komprehensif, holistik di dalam menyikapi setiap permasalahan dan tantangan. Sehingga dengan demikian kita tidak akan pernah takut manakala kita bekerja. Kepala daerah tiap 5 tahun ganti, menteri tiap 5 tahun ganti, namun kita tetap akan dipakai manakala kita memiliki legasi di setiap tataran amanah bidang pekerjaan yang dipercayakan pada kita. Untuk ini adalah sebagai bekal. Karena panjangnya begitu, penghargaan juga panjang, sehingga nanti yang saya sampaikan ini atas dasar teori, normatif, dan juga praktisi. Dan apa yang saya katakan pasti 90% benar. Saya tidak mau 100 karena yang 10% untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa saya lakukan pembekalan. Saya ingin memberikan suatu gambaran deskripsi terhadap tantangan apa yang saudara-saudara hadapi nantinya. Sehingga nantinya saya harapkan Anda akan menjadi pemimpin negeri ini di masa yang akan datang. Jadi jangan puas hanya sebagai lulusan alumni IPDN, petida-petidi, akhirnya kerjanya tidak jelas. Dan ini kedisiplinannya juga sudah turun, ada 111 pamong praja muda yang masih berkeliaran di luar, padahal ada pembekalan. Ini saya harapkan tanamkan dalam jiwa saudara adalah tingkat kedisiplinan. Manakala kita hidup sudah biasa disiplin dari hal yang kecil, yang sederhana, maka kita dalam menyikapi hal yang besar itu juga sudah terbiasa. Dan tidak ada gentar, tidak ada masalah, tidak ada kegalauan, tidak ada kebingungan. Kita bisa mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Saudara-saudara yang saya hormati, next pada makalah dengan dilantiknya saudara-saudara sebagai pamong praja muda tanggal 27, maka Anda pada hari ini sudah menjadi pamong praja muda alias CPNS, alias calon aparatur sipil negara dengan kategori 80%. Sehingga ini pun belum bisa diangkat menjadi ASN betulan, dan tidak semuanya tergantung dengan perilaku dan integritas saudara. Oleh karena itu, dengan dilantiknya ini Anda harus mempunyai semangat, mempunyai motivasi, niat yang tulus, dan kepribadian yang kuat. Jadilah pejuang dan pemikir dan pejuang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan juga kemajuan daerah, dan sekaligus berkat NKRI. Landasan hidup di dalam bekerja ini sama dengan landasan saudara meniti pendidikan di IPDN. Setelah saya masuk, Astabrata ini sudah kami sesuaikan dengan kondisi yang aktual. Dan Astabrata ini kalau dipahami, dipedomani, ini juga akan menjadikan sukses Anda
di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan dan meniti karir. Ini awal dari pengabdian. Anda sekarang ini sebagai abdi negara, abdi masyarakat. Oleh karena itulah Astabrata ini harus dipegang. Berjiwa Pancasila, unggul, profesional, berintegritas, menguasai iptek, berdaya saing, ya, dan kader revolusi mental, agen pembaruan, mengayomi, melayani, melindungi masyarakat, perekat persatuan kesatuan NKRI, berwawasan nasional global, dan tentunya adaptif, inovatif, produktif, kompetitif. Kalau nilai Astabrata ini menjadikan nafas dan derap langkah saudara, saya yakin Anda akan sukses, ya. Karena tidak ada yang lain lagi, ya. Dan ini tentunya dibutuhkan kepekaan dan jati diri karakter yang lebih baik, sehingga tanamkan integritas dan juga kreativitas, inovasi yang nantinya mutlak menjadi tantangan atau tuntutan dalam pelaksanaan pekerjaan. Kemudian yang lebih khusus lagi, bahwa Pamong Praja Muda yang merupakan alumni IPDN Angkatan 30 sekarang ini adalah hidup di lingkungan globalisasi yang sangat dinamis, sehingga dengan kedinamisan ini tentunya kehidupannya ini dihadapkan dengan berbagai tantangan. Bahwa di dalam globalisasi yang dinamis tentunya ada aspek-aspek, yaitu meliputi penuh perubahan, penuh percepatan, penuh permasalahan, penuh kompleksitas, dan juga risiko, penuh keterkejutan, dan yang lebih khusus saat ini adalah perkembangan teknologi yang demikian pesat. Sehingga dengan demikian saudara harus mampu menyikapinya dengan secara cerdas dan bekerja secara ikhlas dan meningkatkan kualitas diri di dalam peningkatan kapasitas. Tanpa ada upaya peningkatan kapasitas kualitas diri, Anda akan tergusur, Anda akan terlindas oleh perubahan. Karena perubahan ini sudah menjadi suatu hal yang harus disikapi, termasuk pula kemajuan teknologi. Untuk itulah harapan kami tentunya bahwa alumni IPDN Angkatan 30 nanti mampu memberikan ide warna dalam pelaksanaan tugas. Jangan bekerja hanya bekerja biasa-biasa saja, bekerja normal-normal saja, tanpa ide, tanpa idealisme, tanpa jati diri, tanpa karakter. Ya sudah, Anda akan cukup sebagai staf saja sudah mujur. Ini karena tantangan ke depan ini semakin rumit, semakin kompleks, dan tentunya penuh risiko. Kemudian pemerintah di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi saat ini diarahkan adalah upaya peningkatan kualitas, mutu, dan baik ASN maupun kapasitas ASN. Kemudian reformasi sistem perencanaan, penganggaran, dan juga akuntabilitas, reformasi kelembagaan yang efisien dan efektif, percepatan pelayanan pemerintah berbasis elektronik, dan juga reformasi pelayanan publik. Inilah tantangan yang saudara hadapi, bahwa kita dituntut bekerja, kerja keras, kerja cerdas, dan tentunya kerja yang bebas dari korupsi, suap menyuap, dan sebagainya. Kemudian arah daripada reformasi adalah pertama adalah birokrasi yang kapabel, ASN yang dinamis, profesional, dan kapabel. Yang kedua, birokrasi yang akuntabilitas, bersih, yaitu ASN yang bersih, transparan, dan akuntabilitas. Dan yang ketiga, tentunya ASN yang mampu
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, oleh karena itulah saya harapkan dalam hal-hal yang sederhana ini kalau saudara masuk otomatis tidak menjadi pimpinan tapi menjadi staf, namun staf yang eksistensinya sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Jangan hanya masuk jam 7 pulang jam 3 atau jam 4 tanpa ada hasil atau output ya. Dan tentunya tidak pernah melakukan ide gagasan terobosan. Nah, selama kita bekerja seperti itu tidak akan pernah kita akan mendapatkan reward dari pimpinan ya. Saya jelaskan betul bahwa saya masuk di tahun 86. Saya alumni Universitas Diponegoro jurusan pemerintahan. Pada tahun 86 saya masuk pada Biro Bangda, Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah. Pada satu hari masuk, karena saya punya sertifikasi di bidang pengelolaan anggaran, pada hari kedua saya sudah megang bendahara, baik itu bendahara kesehatan, bendahara SD bertingkat, bendahara Inpres Dati 2, bendahara Inpres penunjang jalan dan sebagainya. Ini adalah suatu bekal. Dan kemudian kita juga tidak lama di dalam pelaksanaan sebagai staf, karena 88 sudah dipercaya menjadi kasubag. Ya, ini saya ceritakan. Kalau saudara-saudara menjadi tata usaha yang bekerja pada pimpinan, ini saya minta jangan jadi kantor pos, hanya mengantarkan surat. Namun yang lebih penting adalah membaca, mencermati, kemudian memahami disposisi pimpinan. Sehingga kalau ada surat begini, perintah pimpinannya kayak apa, yang harus dikoordinasikan kayak apa, inilah bekal. Karena ke depan saudara akan melakukan seperti itu. Nah, ini yang kadangkala saya hadapi dengan lulusan IPDN, yaitu saya pernah jadi sekda, anaknya IPDN di TU, ya kayak kantor pos. Sampai saya jadi rektor pun demikian, tidak mau membaca, hanya meneruskan, sehingga dia tidak akan paham dan tahu terkait dengan substansi penyelenggaraan pemerintahan. Ini penting ya. Sehingga Anda hari ini mau memahami betul maupun tidak itu terserah, karena hidup ini adalah ditentukan oleh upaya dan langkah saudara sendiri. Karena banyak orang jadi, banyak orang yang tidak jadi. Ada yang pandai di sekolah ternyata juga tidak mendapatkan kedudukan yang semestinya. Nah, semua memang nasib, namun kita harus berupaya. Dan pemerintah pun telah menetapkan bahwa kita mempunyai nilai ya sebagai ASN, core value, yang ini tentunya harus dipahami, harus dilaksanakan oleh semua ASN, yaitu yang kita kenal dengan yaitu ASN berakhlak, berorientasi pada pelayanan dan akuntabel, kompeten dan harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Ini yang dicetuskan oleh Presiden Jokowi tanggal 26 Agustus tahun 2021. Inilah yang harus menjadi pedoman seluruh ASN. Ya, berorientasi pada pelayanan, kesanggupan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif, cepat, tepat dan murah. Akuntabel, apa yang diserahkan tugas kewajiban kepada saudara harus dapat dan bisa memberikan pertanggungjawabannya. Terus kompeten, bahwa saudara harus bisa mengembangkan diri untuk peningkatan wawasan, kapasitas dan penguasaan terkait dengan bidang-bidang yang lain. Yang kemudian juga loyal, itu dedikasi kita kepada negara dan bangsa. Yang keempat adalah adaptif, yaitu mampu menyesuaikan, baik itu keterbukaan maupun penyesuaian terhadap perkembangan teknologi. Ini yang lebih
penting karena masyarakat sekarang membutuhkan pelayanan cepat dan tepat melalui sistem digitalisasi. Dan yang keempat, kolaboratif. Yang ketujuh, ini adalah membangun suatu kerjasama. Tidak ada pekerjaan yang bisa diselesaikan sendiri, yang lebih penting adalah kolaboratif. Sehingga saya minta para alumni IPDN jangan menonjolkan egonya. Saya pernah di daerah melihat banyak alumni IPDN yang hidupnya bergerombol dengan alumni IPDN, berbaurlah, buat network yang lebih banyak, sehingga Anda nanti punya banyak teman, punya banyak referensi, sehingga untuk jenjang karir Anda akan dipahami oleh seluruh aparatur yang ada pada lingkungan maupun lembaga yang saudara ada. Sehingga dengan demikian ini penting. Saya pada saat masuk di Bangda tidak hanya bekerja berkenalan sama orang-orang biro Bangda, saya kenalan dengan orang biro kepegawaian, keuangan, Bapeda dan sebagainya. Sehingga dengan demikian pada saat kita menduduki suatu jabatan, ini kecil resistensinya. Tidak ada orang menyatakan tidak pantas, pasti menyatakan pantas. Lah dengan pantas kita akan bekerja tidak diguncingkan dengan omongan yang negatif-negatif. Ini penting sekali, ya. Lah oleh karena itu saya harapkan benar-benar, dan tagline-nya adalah bangga melayani bangsa. Untuk itulah tuntutan ke depan ASN adalah pertama, cepat adaptif, yaitu cepat menyesuaikan diri pada lingkungan tempat bekerja, supaya kecepatan, ketepatan memahami internal. Tolong diteruskan, ini saya sudah ngomong ya, yang dengar nggak jelas ya. Cepat adaptif, karena adaptasi ini penting. Adaptasi pada lingkungan kerja, pada lingkungan lembaga, dan setelah ini kuat, beradaptasilah dengan lingkungan-lingkungan yang lain, OPD yang lain, SKPD yang lain, baik itu horizontal maupun vertikal, sehingga Anda akan punya banyak teman, Anda banyak relasi, dan ini memudahkan perjalanan hidup saudara di dalam mengemban karir berikutnya. Kemudian yang tidak kalah dalam menjaga integritas, kedisiplinan, kejujuran, ini pasti, karena tanpa integritas saat ini sangat sulit kita akan bisa diterima oleh masyarakat, utamanya adalah rakyat yang memerlukan perlindungan dan pelayanan. Kemudian taat asas, taat pada etika, norma, standar di mana saudara bekerja. Jangan Anda menjadi jumowo atau berani ya melawan aturan, karena kebiasaan ketidaktaatan pada suatu ketentuan ini akan menjadikan budaya, kebiasaan. Ya seperti ini, diberikan pembekalan, mereka keluar terus tidak kembali dan kemudian menganggap remeh. Di dalam bekerja pun seperti itu. Kalau Anda terbiasa berbuat negatif, nanti ya akan hasilnya negatif, pasti itu ya, karena sudah biasa melecehkan pimpinan, melecehkan ketentuan, sehingga Anda tidak pernah memahami, mematuhi. Ya jangan berharap Anda akan mendapatkan jabatan amanah yang lebih tinggi. Ini kata kuncinya. Sehingga kita harus fleksibilitas yang tinggi. Kemudian juga memahami tupoksi, apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi. Itu pahami. Banyak ASN yang masuk diberikan bekal, apakah itu peraturan gubernur, apa itu keputusan gubernur, peraturan kepala bupati, wali kota, namun tidak dibaca. Terkait dengan tupoksi ini penting, karena apa yang harus Anda lakukan ini ada di uraian tugas yang sudah menjadi dokumen, termasuk dokumen perencanaan pembangunan. Pahami itu, kalau itu kabupaten atau kota, pahami RPJMD-nya, RPJP-nya, pahami RKPD-nya,
dan pahami kalau pada tahun berjalan KUA-nya, PPAS-nya, APBD-nya minimal anggaran yang saudara ditugaskan pada OPD tertentu, sehingga dengan demikian akan memberikan pengetahuan dan kemudian juga dapat berpikir ke depan apa yang bisa memberikan ide gagasan warna berkembangnya kelembagaan. Dan yang lebih khusus aspek normatif itu jangan ditinggalkan, baik itu di dalam pengelolaan keuangan maupun di dalam tata laksana maupun di dalam penentuan karir kepegawaian. Ini penting karena normatif ini sepanjang kita benar, landasan hukumnya benar, mau diperiksa siapapun tidak pernah takut ya. Mau diperiksa KPK sampai berkali-kali tidak akan takut. Dan karir saya sudah jelas, saya 5 tahun jadi kabak anggaran, 5 tahun pula jadi karo keuangan. Dan masalah kalau bupati ada masalah saya jadikan saksi, itu hal yang biasa sepanjang kita mengacu pada sisi normatif dan kita tidak membuat suatu hal yang berseberangan dengan apa yang telah digariskan. Kemudian juga penguasaan teknologi informasi ya, Anda harus memahami penyesuaian aplikasi-aplikasi, sistem-sistem ini semua sudah ada. Semakin Anda tidak paham terhadap sistem dan aplikasi, pimpinan akan menganggap remeh dan pimpinan tidak akan memberikan tanggung jawab kepada saudara-saudara. Disuruh ngetik tidak mampu, disuruh membuat format tidak mampu, 1, 2, 3, keempat sudah nggak akan bakal dipercaya. Namun kalau kita diberi tugas selesai pasti akan diberikan kepercayaan seterusnya. Di dalam menyelesaikan permasalahan jangan kita terbiasa melihat contoh. Contoh itu jadikan hanya sekedar referensi. Kalau Anda kasih contoh, ya di dalam hard disk komputer itu nota dinas sudah banyak. Seringkali kita bekerja mengambil contoh, ada kalimat lama yang masih tertinggal. Ini mengakibatkan kita akan rugi sendiri. Kita harus biasakan otak kita berpikir secara komprehensif dan menyelesaikan permasalahan melalui kecerdasan kita, yaitu menyelesaikan masalah yang serupa namun penyelesaiannya tidak sama. Sama-sama membuat nota dinas namun bunyi kalimatnya akan berbeda, hanya formatnya saja yang ini menjadi acuan kita. Jangan melakukan plagiat atau menjiplak, ini pasti. Termasuk kalau kita sudah biasa membuat skripsi, yaitu comot sana comot sini, menjiplak, ini pekerjaannya seperti itu. Begitu ada masalah yang lebih kompleks, lebih rumit, Anda tidak akan mampu. Dan yang berikutnya, kita harus memiliki fleksibilitas dan juga daya saing yang tinggi. Asahlah otak kita, kemudian pengabdian kita yang tulus, kita harus meningkatkan wawasan kapasitas. Dan yang lebih khusus, Anda harus mampu bisa mengimplementasikan ilmu pemerintahan yang didapat selama 4 tahun, baik dari aspek manajerial maupun manajemen. Ini penting sekali. Karena apa? Anda adalah seorang sarjana terapan dengan 60% praktek, 40% teori, sehingga menghadapi bidang tugas ini harusnya lebih menguasai daripada sarjana umum, termasuk pada waktu kuliah ini dibekali oleh regulasi-regulasi, mengingat IPDN adalah bagian komponen dari Kementerian Dalam Negeri. Nah ini untuk Pak dosen, saya mohon di dalam memberikan kuliah, regulasi-regulasinya juga harus baru. Dengan regulasi baru ini akan membuat praja ini akan lebih cepat
di dalam menyikapi, dan praja ini juga diberikan bekal. Karena apa? Pada saat ujian kadang-kadang urusan pembagian pemerintahan saja tidak hafal, tidak paham. Nah, ini padahal dia adalah sarjana pemerintahan. Nah, untuk itulah saya harapkan pahami, dan buku-buku yang telah disampaikan oleh pengajaran dan adanya regulasi-regulasi itu tolong dipelajari, dipahami. Ya tidak harus hafal tapi mengerti, sehingga manakala ada suatu kita ditetapkan misalnya masuk pada Biro Keuangan, kita akan tahu Undang-Undang 17 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 1 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang 15 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan daerah, sampai dengan saat ini yang dikenal dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berdasarkan Kemendagri 70 tahun 2019. Kita tahu lagi Permendagri 86 yang kita sebut tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, evaluasi RPJPD, RKPD maupun RPJMD. Belum lagi kita juga paham terkait dengan Permendagri 90 tahun 2019 tentang nomenklatur, kodifikasi dan juga standar untuk perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Ini penting. Sudah kita paham PP 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ya, ini saya harapkan. Demikian pula Anda masuk ditempatkan pada catatan sipil, karena prodi kita kependudukan catatan sipil, kita paham Undang-Undang Kependudukan, Undang-Undang 23 2006 diperbarui Undang-Undang 24 2013, dan juga kita tahu manfaat apa terkait data penduduk, yaitu pertama untuk pelayanan publik, yaitu untuk pembayaran pajak, perbankan, izin usaha dan bansos dari pemerintah. Kita juga tahu data penduduk digunakan untuk perencanaan pembangunan. Kita memahami yaitu untuk perencanaan, baik itu terkait dengan program kesehatan, program pendidikan, dan merupakan alokasi anggaran yaitu DAU, DAK, dan juga terkait dengan dana desa. Dan kita tahu bahwa data penduduk juga digunakan untuk pembangunan demokrasi, yaitu menentukan data potensi penduduk pemilih pemilu. Dan yang terakhir adalah merupakan penegakan hukum, yaitu untuk antisipasi tindak kriminalisasi, yaitu untuk pelacaan. Nah, ini harus dipahami. Terus kemudian yang praktek perpolisian tata pamong, kita paham apa fungsi daripada Satpol PP, membina ketentraman, ketertiban, menegakkan perda, keputusan kepala daerah, dan juga merupakan mengayoman kepada masyarakat. Dan kemudian yang menjadi camat ini juga paham apa yang jadi aturan PP 17 2018, tugasnya apa, atributif dan delegatif. Nah, kemudian atributifnya bagaimana melaksanakan urusan pemerintahan umum. Apa itu urusan pemerintahan umum? Kita harus paham, jangan sepotong-sepotong. Ya. Ini betul ini. Ya. Saya sampaikan begini supaya adik-adik yang tercinta besok jadi pemimpin. Saya dari awal saya selalu memimpin. Di sekolah pun saya jadi ketua OSIS, di Undi pun saya jadi ketua Senat, ketua BPM. Ya. Sehingga ada warna kekhususan. Sehingga saya tidak akan takut dengan siapapun, mau profesor, mau apa, bahwa eksistensi kita adalah jati diri kita, karakter kita, integritas kita. Ya. Saya minta ini dipahami supaya Anda betul-betul menjadi pamong praja yang benar-benar memahami. Dan kita juga harapkan saudara-saudara mampu menjalin bina lingkungan. Bina lingkungan itu pertemanan. Pertemanan pasti ada yang nakal, ada yang jelek,
ada yang kurang ajar dan sebagainya, tapi tidak perlu takut. Kalau emas diletakkan di lumpur tetap emas. Saya pun, teman saya juga tidak kiai semua, ada pendeta, ada kiai, ada orang nakal. Namun kalau jati diri kuat, karakter kita kuat, tidak akan lapuk dan larut oleh kenakalan mereka. Dan yang lebih khusus lagi, pengembangan kualitas diri dan bangun kepercayaan sehat, bahwa orang mempercayai kita karena eksistensi kita, jangan sampai mempercayai karena orang lain. Dan kita mengembangkan diri terus, kemudian juga mampu melakukan terobosan dan jangan berpikir linear. Ini penting, sehingga saya harapkan Anda akan mampu memberikan sumbangsih bagi kemajuan kemakmuran di daerah. Dan yang kami hormati Pamong Praja Muda, saya memberikan suatu bekal. Ini akan saya berikan bekal secara komprehensif. Mau dengar silahkan, tidak dengar tidak apa-apa. Namun kalau Anda dengar, yang saya berikan ini mengandung nilai yang sangat tinggi, dan ini adalah bagian yang sangat holistik. Yang pertama, bahwa NKRI adalah suatu entitas yang memiliki kedaulatan, yang memiliki wilayah, yang memiliki sumber daya. Oleh karena itu harus dilindungi secara utuh. Dan kita harus pahami, mungkin di kuliah ada yang sudah diberikan, ada yang tidak, bahwa negara kita ini adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jumlahnya 17.504 pulau, ya. Dan kita dengan daratan ini berdampingan dengan Malaysia, Timor Leste, Papua Nugini. Sedangkan kita di laut, dengan laut kita berbatasan baik dengan India, Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, Singapura, Republik Palau, dan Australia, Papua Nugini, dan Republik Demokrasi Timor Leste. Kemudian kita juga harus paham berapa luas daratan. Luas daratan kita ada 1.922.570 km. Sedangkan luas terkait dengan perairan kita ini nomor 2 setelah Kanada, yaitu sebesar seluas 3.257.483 km persegi. Kita di udara punya keluasan kedaulatan berapa? 5.180.053 km persegi. Apakah kedaulatan ini sudah kita kuasai, sudah selesai? Ya, ini sebagai generasi milenial harus memahami. Ternyata belum. Di daratan ini masih ada beberapa permasalahan. Saya mampu menyelesaikan 2 permasalahan di daratan dengan Malaysia, sehingga saya mendapat penghargaan dari Presiden akan kemampuan di dalam menyelesaikan diplomatik, penyelesaian perbatasan outstanding border problem yang ada di Sinapipal, ya, yang ada di Sungai Simantipal dan titik C500-600. Itu saya selesaikan tanggal 21 November 2019 di Malaysia melalui JIM ke-43. Kemudian masih ada 7 dengan Malaysia. Dan ini adalah sejak konvensi pertama 1891 antara Inggris dan Belanda. Jadi daerah kita, tanah air kita ini warisan penjajahan Inggris dan Belanda. Inggris membuat patok-patok, Belanda membuat pilar-pilar, dan ini banyak menimbulkan permasalahan. Sedangkan ada 7 itu di Kalimantan, kita dengan Malaysia, yaitu OBP Batu Aum, Sungai Buam, Gunung Raya, titik D 400. Yang sebelah ini ada di Kalimantan Barat, yaitu di Kabupaten Bengkayang, ya, Jokowi Bambang, mungkin yang orang Kalbar tahu. Sedangkan sebelah timur kita masih menyisakan 3,
yaitu OBP Pulau Sebatik, ya. Kemudian juga kaitannya titik B 2700 3100 dan Sungai Sinapat. Kemudian kita dengan Timor Leste sudah selesai belum? Yaitu masih ada 3 permasalahan terkait dengan hak ulayat, sehingga itu oleh PBB merupakan daerah yang harus bebas dari 2 negara, yaitu Bejal Manusasi, Bejal Sunan, dan juga Nol Besi Citrana Subina Open. Kemudian kita di udara, apakah kita sudah berdaulat? Belum. Kita masih di sektor ABC, Air Traffic Control, ini masih dikendalikan oleh Singapura dan Malaysia, ya. Di atas 3007 feet itu operatornya adalah Singapura, di atas Natuna dan Kepulauan Riau. Di bawah 37.000 feet itu di operatornya adalah Malaysia. Lah kenapa kita tidak bisa mengambil? Ini adalah masalah internasional yang perlu saudara-saudara nanti selaku aparat Pemda mampu untuk menyelesaikannya. Yang pertama, karena kita belum bisa meningkatkan standar keselamatan penerbangan, meskipun kita sudah mempunyai undang-undang penerbangan, Undang-Undang Nomor 1 2009. Namun terkait dengan koordinasi, terkait dengan infrastruktur, terkait dengan permasalahan-permasalahan internasional, dan kita masih ditolak oleh keanggotaan organisasi penerbangan sipil, ICAO. Ini yang kita hadapi. Jadi di darat kita masih ada permasalahan, kemudian kita di udara masih ada permasalahan, di laut apa? Laut teritorial, landas kontingen maupun ZEE, ya, zona ekonomi eksklusif, belum selesai semua dengan 10 negara. Lah oleh karena itu Indonesia yang sangat terbuka, terdiri dari perpulauan, ada 92 pulau-pulau terkecil terluar yang berhadapan dengan 10 negara tersebut. Lah inilah yang menjadi harapan kita semua, semoga di tahun Indonesia Emas semuanya bisa terselesaikan. Karena pengalaman, saya pernah jadi sekretaris BNPB, saya sekjen, saya selesaikan 2 titik itu, dan sampai saat ini belum bergerak yang 7-nya. Kemudian juga saudara-saudara harus pahami bahwa terkait dengan sistem pemerintahan nasional, sistem pemerintahan daerah, ini dipahami di dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 telah ditegaskan bahwa negara dibagi dalam wilayah provinsi, provinsi dibagi dalam wilayah kabupaten kota yang semuanya diatur dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga pada hari ini kita memiliki 38 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.277 kecamatan, memiliki 8.506 kelurahan, dan memiliki 75.265 desa. Ya. Ini penting, ya. Karena kalau Anda tidak menguasai, katanya sarjana pemerintahan, ya bisanya hanya memerintah. Nah, ini tolong, ya tolong lakukan introspeksi diri, dan Anda harus mau membaca. Ya, di samping itu kita kenal Undang-Undang 18B, daerah otonom asimetris, bahwa negara mengakui, menghormati negara khusus, sistem satuan pemerintahan yang bersifat khusus, bersifat istimewa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu daerah istimewa Aceh didasarkan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006, daerah istimewa Yogyakarta didasarkan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012, Papua Barat Papua ini didasarkan atas otonomi khusus Undang-Undang 21 tahun 2021, kemudian DKI
merupakan daerah istimewa ibu kota negara RI, Undang-Undang 29 2007. Ini pahami. Lah kenapa ada asimetris? Karena adalah upaya di dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan atas karakteristik daerah, agama, budaya, dan historis. Ya, ini pahami. Sehingga bagaimana nasibnya kita nanti pindah IKN? Ya otomatis Undang-Undang 29 tahun 2007 akan ditinjau kembali. Karena sudah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Karena daerah istimewa kekhususan ini diberikan pembiayaan berupa Orsus ya, yang untuk bantuan. Orsus di Papua sampai hari ini sudah mencapai 77 triliun ya, 777 triliun ini ya. Ini saya, dan apakah sudah maju? Ya lihat sendiri permasalahannya. Nah, inilah tantangan yang kita hadapi dan kita telah mekarkan, yaitu ada Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Pegunungan Tengah, dan Papua Barat. Kemudian kita masuk pada bagaimana sistem penyelenggaraan pemerintahan, bahwa negara kita adalah negara kesatuan berbentuk republik. Semuanya ada dibagi. Ya, yang selalu saya tanya kepada saudara-saudara dan saudara-saudara tidak hafal apakah sarjana pemerintahan betul atau tidak, yaitu urusan absolut, yaitu urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, pertahanan, keamanan, politik luar negeri, justisi, agama, dan juga moneter. Kemudian urusan konkuren, urusan yang dibagi, urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kota dalam pelaksanaannya menyangkut tanggung jawab masing-masing. Ada dua, wajib pelayanan dasar, wajib non pelayanan dasar, dan pilihan. Wajib pelayanan dasar dilaksanakan dengan apa? Dengan standar pelayanan minimal. Standar pelayanan minimal dengan aturan apa? PP 2 tahun 2018 berdasarkan NSPK, norma standar parameter kriteria. Itu adalah pendidikan, kesehatan, tata PU, tata ruang, ketentraman, ketertiban, perlindungan masyarakat, dan sosial. Kemudian yang non pelayanan publik ada 18, baik dari tenaga kerja, pemberdayaan wanita, perlindungan anak, lahan, pertanahan, lingkungan hidup, penanaman modal daerah, dan kemudian juga pemberdayaan masyarakat desa, ada administrasi pencatatan kependudukan dan catatan sipil, kemudian pengendalian penduduk dan KB, ada juga perhubungan, Kominfo, kaitannya dengan kepemudaan, olahraga, koperasi UMKM, kemudian perpustakaan, kearsipan, persandian, kebudayaan, dan sebagainya. Ini harus menjadi otak kita, harus sudah terbiasa. Kemudian urusan pilihan, ya kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata, kehutanan, SDM, perindustrian, perdagangan, transmigrasi, semua harus dikuasai. Kemudian di samping itu ada apa lagi? Ada urusan pemerintahan umum, yaitu urusan pemerintahan yang dilaksanakan sebagai kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, pembinaan kerukunan, persatuan, kesatuan, NKRI, ideologi negara, pembinaan kerukunan antar sara, penanganan konflik, dan kemudian juga koordinasi instansi, pengembangan demokrasi, dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh instansi vertikal. Ini adalah wajib hukumnya seorang sarjana pemerintahan harus memahami. Belum lagi teori-teori, ini baru yang ada pada regulasinya. Dan regulasi ini akan diturunkan, baik itu dalam bentuk PP, baik itu dalam bentuk aturan-aturan, semuanya harus mampu dipahami. Kemudian kita juga harus melihat bahwa era sekarang kita harus bersih, ya bersih.
di dalam pelaksanaan pekerjaan dan tugas. Ya, kita harus kenal apa itu Undang-Undang nomor 31 1999 yaitu Undang 20 tahun 2021 tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi itu antara lain meliputi tindakan yang merugikan keuangan negara, kemudian penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, kemudian pemerasan, gratifikasi, suap menyuap, dan benturan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Karena Anda nanti akan bekerja, ada yang duduk sebagai ULP, apalagi di Fakultas Keuangan Publik sudah memiliki sertifikasi tentang PPK dan sebagainya. Pasti ini harus hati-hati karena rawan interest kepentingan. Karena tindak korupsi adalah tindakan yang melawan hukum, baik untuk memperkaya diri sendiri maupun orang lain berupa perorangan korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ini penting, termasuk kita menghalangi pemeriksaan, termasuk pula kita memberikan laporan LHKPN enggak tepat, laporan palsu dan sebagainya. Ini pahami sehingga kita tentunya sebagai praja muda harus mempunyai niatan yang tulus, kepribadian yang kuat agar kita tidak terjebak pada tindakan-tindakan yang berbau korupsi. Ada 9 nilai korupsi, anti korupsi, yaitu jujur, ini penting, kemudian mandiri, ya, tanggung jawab, dan kemudian juga keberanian, jujur, adil, peduli, disiplin, kerja keras. Ya, saya harapkan ini pahami sehingga di dalam bekerja Anda tidak terkontaminasi, karena semuanya itu begitu masuk dengan budaya yang jelek, dengan adanya hal-hal yang kurang pas, Anda nanti terjebak. Dan terjebak, syukur-syukur kalau terjauhkan dari segala musibah. Nah, kalau kemudian ada pemeriksaan dan sebagainya, eman-eman, masih muda, panjang karirnya, dan ini perteguh. Oleh karena itu, di dalam hati saudara-saudara saya minta tanamkan integritas. Ya, slide-nya. Apa yang dimaksud integritas? Integritas adalah keselarasan antara pikiran, ucapan, dan perbuatan sesuai standar norma hukum nilai yang berlaku. Integritas ada 3. Integritas yang pertama adalah integritas inti. Apa yang dimaksud integritas inti? Adalah jujur, ya, jujur, disiplin, tanggung jawab. Sedangkan integritas yang nomor 2 adalah etos kerja. Bagaimana etos kerjanya? Etos kerjanya harus mandiri, kerja keras, dan sederhana. Yang ketiga adalah sikap berani, peduli, dan adil. Inilah kita harus biasakan. Ya, biasakan dalam arti kita tidak terjebak dengan pola-pola kerja yang lama, model-model yang lama, yang akhirnya akan menjerumuskan karir kita. Oleh karena itu saya harapkan pegang teguh integritas. Dan bagaimana kita bisa menjaga integritas? Antara lain yaitu sederhanakan kompleksitas. Semua permasalahan itu harus kita sederhanakan, kita kedepankan hati yang bersih. Bahwa kejujuran ini tidak bisa diajarkan. Kejujuran bisa hidup subur manakala kita terbiasa menyikapi persoalan dengan hati yang bersih. Oleh karena itu sederhanakan kompleksitas, kemudian bangun kultur integritas di tempat kerja, dan jadikan teladan perkataan, perbuatan, dan yang lebih terakhir adalah bangun kepercayaan diri dan aktualitas diri. Ini penting supaya kita tidak didakwa orang yang tidak punya prinsip, yang tidak punya pegangan, dan kita bisa memberikan hasil kerja secara ikhlas, dan kita kerja cerdas dan kerja yang berdasarkan amanah.
Kemudian bagaimana mengimplementasikan integritas adalah didasarkan atas pertama keselarasan, konsistensi, dan keberanian. Karena tidak berani integritas ya tidak akan. Ada pimpinan menyatakan minta duit sekian, anggarannya tidak ada, ya Anda tidak bisa memenuhi dan harus memenuhi, ya akhirnya risiko ditanggung sendiri. Nah inilah saya harapkan integritas adalah segala-galanya dan kehormatan itu adalah di atas semuanya, dan aib jangan jadi kebanggaan. Kalau Anda nanti diberikan rezeki yang memang besar, mungkin Anda duduk di Bapenda atau di Samsat, ya Anda mendapat upah pungutnya yang tinggi, kemudian Anda tidak usah pamer, ya karena semuanya ini belum tentu yang kamu peroleh itu benar. Nah ini dan juga akan menimbulkan resistensi bagi yang lain, sehingga berpikirlah yang secara proporsional, profesional, dan harapan kami di era revolusi industri 4.0 ini Anda lebih mengedepankan integritas, kemudian profesional, responsif, inovatif, kreatif, dan transparan, akuntabel. Dan ada 8 yang dibutuhkan di dalam manajerial, di dalam menyikapi era globalisasi. Yang pertama adalah integritas reputasi, nama diri, bahwa kita adalah kita yang bisa melaksanakan tugas sesuai amanah dan kode etik dalam pelaksanaan. Yang kedua adalah kerjasama, kita bangun kolaboratif. Tanpa kolaboratif dengan orang lain saat ini tidak akan mungkin, karena Anda bukan siapa-siapa. Ya Anda adalah satu elemen dari keseluruhan komponen yang harus mewujudkan dharma baktinya kepada negara. Yang ketiga tentunya adalah komunikasi. Komunikasi penting, sehingga di dalam bahasa Jawa kita kenal bahwa seorang pemimpin harus bisa ngomong, harus bisa bicara, harus bisa menyampaikan ide gagasan, harus mampu mensosialisasikan terhadap suatu prioritas program, dan harus bisa ngomong. Ngomong itu kita ada di tengah, ya memberikan sikap toleransi terhadap orang lain. Kita memahami akan perbedaan dan biasa kita harus siap untuk diomong-omongkan. Ini penting, ya karena semakin tinggi kita akan semakin deras anginnya dan juga permasalahan yang kita hadapi. Dan yang keempat adalah kita selalu berorientasi lagi kepada outcome, hasil, tidak lagi proses. Jadi kalau kita ditanya suratnya sudah jadi, sudah dikirim, sudah mendapat jawaban. Jangan sampai suratnya sudah jadi masih dalam tahap ditik, Pak. Nah, sudah. Kalau begini-begini terus berarti tidak akan maju. Yang kelima adalah pelayanan publik. Kita harus mempunyai ide gagasan, percepatan di dalam pelayanan publik, dan pengembangan kualitas diri dan orang lain, kemudian adaptif, keterbukaan, dan kita harus mampu membuat suatu kecepatan, ketepatan, kebenaran di dalam pengambilan keputusan. Biasakan dari yang kecil. Ini nanti kalau sudah terbiasa akan terbiasa yang besar. Saya menyelesaikan masalah-masalah di IPDN itu mudah, cukup laporan barek, dek saya sudah tahu keputusannya, nggak usah terlalu dipikir bertapa, dipikir mencari teori, terlalu lama. Dan kita harus mampu membuat legasi. Pada saat saya di Sekda di Jawa Tengah, TPP, ya tunjangan untuk tambahan penghasilan, itu pertama kali saya waktu itu di Jawa Tengah yang mempelopori. Bantuan kemasyarakatan kami bangun, Taman Pahlawan kami bangun, itu boleh ditanyakan orang Jawa Tengah. Pada saat di Kemendagri, Siola, SIPD itu ide original Hadi Prabowo. Saya buat itu supaya antara Dirjen Keuda dan Bangda sinkron, antara keuangan dan juga materi musrenbang sinkron. Saya masuk IPDN, Anda bisa lihat sendiri Mensa kayak apa, pedoman akademiknya kayak apa,
kampus Jakarta sekarang kayak apa. Anda kan masuk di tahun 2019, otomatis saya masuk sini 2020, tahu tentang saya dan saudara-saudara sudah bisa menggunakan smartphone, menggunakan laptop. Ini adalah bagian dari penguasaan digitalisasi. Dan saya juga minta para pengasuh bukan penjaga tahanan. Para pengasuh adalah motivator, penyemangat, namun juga harus memberikan garis-garis yang tegas manakala itu merupakan hal-hal yang tidak beretika atau di luar disiplin. Nah, ini penting ya. Saya harapkan ini adalah contoh ya kemampuan. Kemudian yang lebih khusus saat ini kita dibutuhkan jiwa kewirausahaan, entrepreneurship. Kita jangan menutup diri bahwa kita ahli sarjana pemerintahan, memahaminya hanya pemerintahan. Ilmu-ilmu lainnya nggak dipahami. Kita nanti bagaikan katak dalam tempurung, seolah kita mampu tetapi tidak mampu. Nah, ini penting sehingga saya membuka pertemanan juga demikian. Semua manusia makhluk di dunia ada kelebihannya. Ambillah kelebihan dari teman yang baik itu atau yang tidak baik. Saya kenal ada orang nakal, orang jahat. Saya berteman, tapi di sisi kisi-kisi itu pasti ada yang baik. Dalam baik pengambilan keputusan atau baik dalam menipu. Nah, ini penting supaya dipahami, semua pasti ada. Ini tolong rekan-rekan jangan tertutup hanya gerombol urusan IPDN saja. Dan saya minta nanti kalau masuk sebagai anggota IKPTK yang ada di daerah, tolong IKPTK-nya juga bangun dengan semangat ya. Saya minta kalau kita nanti saudara-saudara akan menikah, kalau menikah dengan prosesi pedang pora, ya harus dengan pedang, jangan hanya dengan hormat. Saya sudah perintahkan warek 3. Betul ini, tidak ada yang lain. Kalau tidak komplit jangan lakukan, memalukan. Karena di NI, Polri itu komplit. Saya kemarin di Jawa Tengah diundang Sekda sebagai inspektur pedang pora. Di sana tidak ada pedang, hanya hormat. Padahal di undangan tertulis pedang pora. Kenapa ketua IKPTK-nya enggak koordinasi sama Akpol pinjam pedangnya atau gimana? Nah inilah ya. Saya harapkan ini kan nanti setelah lulus ada yang menikah dan sebagainya. Kalau pakai ya komplit. Ini saya harapkan supaya terpahami. Dan yang lebih khusus bahwa saudara-saudara nanti akan menghadapi pelaksanaan pemilu. Baik itu pemilu secara pemilu serentak antara presiden, wakil presiden dan juga DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota tanggal 14 Februari dan pemilihan kepala daerah serentak tanggal 27 November 2024. Ini saya juga dipahami untuk apa pesta demokrasi. Demokrasi adalah merupakan salah satu pilar. Pemilu adalah merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pemerintahan dan wakil-wakil politik yang mendapat dukungan kuat dari rakyat. Ini dipahami ya. Sebelum saya masuk, saya lihat substansinya. Nah, kemudian keserentakannya apa? Bahwa nanti DPD akan menetapkan 152 kursi, DPR RI 580 kursi, DPRD provinsi 2372 kursi, DPRD kabupaten kota 17.510 kursi. Nah, ini adalah yang akan direbutkan di tanggal 14 Februari bersama pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian di dalam pelaksanaan pilkada, jumlah otonomi kita adalah 552 daerah otonom. Namun yang melaksanakan pilkada serentak hanya 545 daerah otonom. Kenapa bisa begitu? Karena provinsi ada 38, yang satu tidak melaksanakan pilkada yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk
kota 98 tidak melaksanakan pilkada ada 5, karena 5 adalah kota tip yang ada di DKI. Kemudian kabupaten ada 416, pelaksanaan pilkada hanya 415 karena satunya adalah Kabupaten Pulau Seribu yang merupakan kota tip dari daerah khusus istimewa DKI. Kemudian juga kita harus tahu berapa jumlah penduduk kita saat ini berdasarkan sensus 277.358.332 DPT yang telah ditetapkan di tanggal 2 Juli tahun 2023 ada 204.807.222 jiwa. Ini yang akan menjadi pemilih nantinya. Lah oleh karena itu didasarkan atas Undang-Undang 5 2014 sebagai seorang ASN di pasal 9 tidak boleh terkontaminasi baik terkait dengan masalah perpolitik, partai politik maupun terkait dengan kegiatan-kegiatan politik. Oleh karena itu tunjukkan netralitas. Dan kemudian sebagai pamong praja muda harus mampu memberikan sosialisasi, meredam berita-berita hoax dan juga ujaran kebencian, mengantisipasi adanya black campaign yaitu kampanye hitam, dan kita harus mampu menciptakan suasana kondusif dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan kemudian kita juga harus mampu meningkatkan partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih di pemilu 2019 ada 81,97%. Target di pemilu ini ada 79,5%. Ini ya yang harus menjadi catatan, pahami sehingga Anda nanti kalau di daerah bicara pemilu sudah tahu, ya sudah paham berapa pemilihan, berapa anggota dewan dan sebagainya. Dan yang lebih khusus penyelenggaranya adalah KPU. Dan kemudian tugas saudaranya 3, pelayan, pemberdaya, dan pembangunan. Dan saya minta ini bisa memberikan suatu gambaran yang baik, terpadu, dan kemudian juga dipahami pula terkait dengan permasalahan pemerintahan kecamatan. Nanti kalau ditempatkan di kecamatan, pahami terkait dengan tusi camat, bahwa camat di era Undang-Undang 574 adalah merupakan kepala wilayah, sehingga dibentuklah muspika dan dilantik oleh gubernur. Namun di dalam Undang-Undang 2299 menjadi perangkat daerah atas biaya APBD. Kemudian di Undang-Undang 32 2004 menjadi perangkat daerah atas biaya APBD, namun tidak ada muspika. Baru kemudian muncul Undang-Undang 23 2014, camat adalah merupakan perangkat daerah dan juga melaksanakan urusan pemerintahan umum, sehingga dikenal 2 tugas, atributif dan delegatif. Delegatif adalah melaksanakan sebagian kewenangan bupati atau wali kota, terkhusus kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat dan didasarkan atas keputusan bupati wali kota yang biasanya ini di daerah-daerah terpencil karena geografis dan infrastrukturnya belum baik. Atributif kaitannya pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, kemudian supervisi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagainya. Delegatif terkait dengan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi dan penyelenggaraan kewenangan-kewenangan. Dan ada Permendagri 4 2010 yang kita kenal dengan paten, pelayanan administrasi terpadu di tingkat kecamatan. Ini adalah untuk mempercepat pelayanan, dan kita harus lakukan supervisi pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Di dalam Undang-Undang 6 2014 bahwa desa adalah merupakan entitas mandiri dan desa adalah merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat di tingkat pemerintahan terbawah. Kemudian sejak 2015
diberikan bantuan dana desa waktu 2015 sebesar 20,70 miliar, sampai sekarang di tahun 2023 sudah 72 triliun rupiah, yang mana pemanfaatan dana desa digunakan antara lain untuk pemukiman, untuk pendidikan, sosial dan budaya, kelestarian lingkungan, usaha ekonomi rakyat, kesehatan masyarakat desa, dan ketahanan pangan. Sehingga manakala kita bisa memberikan supervisi baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kemudian pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa, maka desa itu akan maju. Manakala desa maju, maka negara ini akan juga maju. Ini saya kenal dengan tagline-nya gubernur saya waktu itu, Pak Pipit Waluyo, Balin Desa, bangun desa. Kalau desanya maju, otomatis kotanya akan maju dan negaranya juga akan maju. Jadi jangan berkecil hati kalau saudara nanti ditugaskan di desa atau di kelurahan. Yang banyak ada di kelurahan, karena kelurahan adalah merupakan perangkat, dan saat ini undang-undang desa sedang dalam revisi terkait dengan masa kerja kepala desa. Kepala desanya di Undang-Undang 6 2014 6 tahun, sekarang adalah 9 tahun. Termasuk pula Undang-Undang 5 2014 tentang ASN ini juga sedang direvisi, sehingga berbahagialah bagi tenaga honorer yang diangkat semuanya, baik di dalam K3 perjanjian dengan kontrak maupun ASN pada bulan November yang akan datang. Kemudian diberikan klaster terkait dengan kesejahteraan, diperkuat KSN-nya, dan kemudian juga kaitannya dengan masa pensiun dan lain sebagainya itu di dalam Undang-Undang ASN. Inilah sebagai suatu gambaran, dan yang lebih khusus Anda harus profesional dan proporsional. Kalau Anda pandai, jangan merasa pinter sok minteri, nanti musuhnya akan banyak. Kita harus mampu mengendalikan diri. Hidup yang paling baik adalah mampu di dalam pengendalian diri. Kalau kita makan tidak bisa mengendalikan diri, ya kita pada waktu tua sudah banyak penyakit. Nah, saya ini usia 63 tidak pernah sakit karena mengendalikan diri terkait dengan makan dan sebagainya. Ini, dan semakin muda. Nah, ini. Jadi saya ajarkan, berhentilah, kita kenal dengan hadisnya, berhentilah makan sebelum kenyang. Ya, kita makan sekedarnya, bahwa hidup tidak untuk makan, tapi makan itu untuk kehidupan. Nah, ini pentingnya. Karena kalau kita mampu mengendalikan diri di setiap lini, kita akan mampu di dalam menyikapi setiap masalah. Dan kalau kita banyak masalah, jangan kita terus bingung bahwa kita dengan berbagai masalah yang banyak, yang tinggi, yang sangat riskan, ini adalah merupakan sarana di dalam menempa diri, memperkuat jati diri, membangun karakter, dan ini adalah modal dan bekal untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Tidak ada kapal yang berlayar tanpa ombak, tidak ada kehidupan yang berjalan tanpa ada masalah. Hidup tidak untuk mengeluh, ya. Hidup tidak untuk mengeluh dan mengadu, namun untuk memperjuangkan dan mengelola kehidupan guna mencapai cita-cita. Selamat bertugas dan jaga kehormatan, sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Matur nuwun Pak Rektor. Ini sepertinya Pak Rektor bukan hanya memberikan pembekalan, tetapi juga kuliah 4 SKS lengkap. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Rektor. Baik, saya akan persilahkan 2 penanya saja dari para wisudawan di sini untuk bisa langsung berinteraksi dengan Pak Rektor. Silahkan teman-teman 2 orang saja supaya lebih singkat, karena Pak Rektor tadi sebenarnya sudah menjelaskan dengan sangat gamblang dan sangat jelas. Silahkan teman-teman. Oh ya, satu saja, baik, bisa langsung.
Ya mic-nya agak jauh ya, nggak apa-apa. Oh ya, ada 2 sekalian ya? Cek. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mohon izin Bapak Rektor Institut Perhutanan Energi Bapak Dr. Dorades Hadi Prabowo MM, dan mohon izin para pimpinan yang sudah hadir dalam acara pembekalan kepada Pemuda Muda alumni PDN Angkatan 30. Izin memperkenalkan diri, Purna Praja Agung Budi Prasetyo, asal pendaftaran dari Provinsi Jawa Tengah. Izin bertanya Bapak, terkait bagaimana jika suatu saat nanti di lingkungan kerja terdapat sebuah perbedaan Pak antara pimpinan, dan apa yang harus kita sikapi dalam perbedaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana agar kita menjadi seorang SN yang mampu menerapkan core value SN jika di lingkungan pekerjaan tersebut masih belum menerapkan yang namanya core value ASN, yaitu ASN yang berakhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi satu? Oke. Baik, assalamualaikum. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau izin pimpinan. Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Reza Ridwan, asal pendaftaran Maluku Utara. Terkait dengan pembekalan yang Bapak berikan barusan tadi, yang pertama saya ingin berterima kasih kepada Bapak, karena menurut saya Bapak adalah sosok yang sangat menginspirasi bagi kami semua, terutama pada kami yang ingin memulai karir kami ke depannya. Setelah pembekalan yang Bapak paparkan barusan tadi, yang sangat menarik bagi saya adalah perjalanan karir dan tanda jasa yang telah Bapak terima semasa Bapak berkarir. Menurut saya perjalanan karir Bapak terbilang sangat melesat, dan itu pasti tentunya Bapak selalu menunjukkan kinerja yang baik dari dulu hingga sekarang ini, sehingga Bapak selalu dipercaya untuk memimpin. Yang jadi pertanyaan saya terkait bagaimana cara Bapak yang selalu Bapak terapkan pada diri Bapak, sehingga jiwa kepemimpinan Bapak itu tetap terjaga dari dulu hingga sekarang. Bahkan dari waktu Bapak masih SMA, Bapak sudah dipercayakan untuk menjadi ketua OSIS, dan setelah lulus Bapak banyak memimpin organisasi. Yang pertanyaan kedua Pak, mohon maaf Pak, ini saya rasa penting juga buat saya tanyakan. Tadi setelah kamera disorot ke arah Bapak, sangat terlihat Bapak sangat kelihatan fresh dan sangat kelihatan muda, sehingga Mbak Manohara sendiri selalu terkesima oleh senyuman Bapak. Yang ingin saya tanyakan ini, tips Bapak, bagaimana tips Bapak agar kelihatan tetap terlihat fresh dan muda di usia Bapak ini. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Silakan langsung direspon Pak Rektor. Yang pertama tadi bagaimana kemudian mengatasi kalau pimpinannya ini beda pendapat. Itu yang pertama. Kemudian apabila untuk pimpinannya ini belum memahami tentang core akhlak itu sendiri. Ya, terima kasih. Tadi dari asal Jawa Tengah. Jadi bahwa hidup ini pasti ada perbedaan. Bahwa ada yang pro dan kontra. Sehingga kita harus arif dan bijaksana di dalam penyampaiannya. Kalau pemimpin kita tidak memahami atau beda pendapat, jangan disampaikan di muka umum atau langsung menyampaikan interupsi bahwa apa yang disampaikan Bapak salah. Ini akan menjadi permasalahan. Nah, tentunya disampaikan apakah itu dalam bentuk tertulis atau di dalam ruang. Pak, secara normatif ini begini ya. Saya pernah jadi Karo Keuangan. Gubernur saya TNI Pak Mardianto, Pak Ali Mufis. Pada saat Sekda saya Pak Bibit juga. Ini ya gitu, ini keluarkan, ini keluarkan, ini keluarkan. Kita harus mampu memberikan solusinya. Pak, Bapak kalau keluar di sini tidak sesuai normatifnya. Karena kalau sesuai di sini, tangan kita bisa diborgol. Kita harus lewat jalan ini yang lebih tepat normatifnya. Namun mungkin tidak akan sebesar itu. Nah, kalau kita menjelaskan secara normatif,
secara santun, itu pasti didengar. Ya seperti halnya di sini, kalau saya bicara ada teman, Pak ini salah, saya pun akan memahami. Jadi tetap ke depan Anda tetap optimis bahwa percaya Anda bisa dan percaya Anda mampu bersaing di era kompetitif. Jadi tidak usah ragu, etika, apalagi orang Jawa Tengah. Orang Jawa Tengah etikanya kan sudah sangat tinggi karena diajarkan dalam budi pekerti, sehingga di dalam bahasa Jawa ada pameo yang menyatakan waton siro pinter ojo minteri, waton siro landep ojo natoni. Artinya kita harus proporsional di dalam menyampaikan dengan bahasa yang santun, lugas, didasarkan atas argumen yang dilandasi dengan aspek normatif. Clear itu. Ya, makanya kita sebagai staf itu sebetulnya menyelamatkan pimpinan. Saya jadi kabak anggaran, saya menyelamatkan Gubernur Suwardi. Pada saat itu dia bangun asrama haji di Donoudan Kartosuro. Dengan bertubi-tubi akhirnya masalah hukum kita selesaikan. Pak Mardianto masalah damkar di seluruh Indonesia saya beli berdasarkan asumsi, yaitu pertanyaannya dibawa oleh pusat harus beli dengan harga 1 miliar. Saya tidak mau. Kalau saya beli Pak, tapi beli harganya 750. Kenapa 750? Berdasarkan nilai kajian urean itu. Kalau 1 M akan masuk penjara semua. Ternyata setelah meledak semua gubernur ditangkapi. Pak Mardianto selamat. Nah, ini adalah satu contoh. Termasuk kaitannya dengan pembangunan Sampokong, pembangunan waduk, itu pun kita harus bicara normatif. Kalau kita bicara dengan jujur tanpa ada kepentingan untuk pribadi, tidak ada masalah. Pasti kita akan mereka akan menerima. Itu kata kuncinya, dan kita harus memahami proporsional. Kalau pimpinan berbeda ya kita dekatilah. Ya, pimpinan itu kan macam-macam karakternya. Pimpinan yang misalnya hanya sukanya yang itu ya kita ombyongi, kan gitu toh. Sama saja kalau mendekati cewek itu kan ya sama saja, ngombyongi, memahami, mengerti, ya seolah-olah belas kasihan, padahal hanya untuk rangkul lagi itu toh ya. Terima kasih. Yang kedua, apa tipsnya supaya Bapak ini kan masih awet muda di usia yang sekarang ini, seperti apa tipsnya dan bagaimana Bapak menjaga jiwa kepemimpinan itu dari dulu masih sekolah sampai sekarang? Ya, yang pertama tentunya kita mempunyai sifat sikap terbuka. Kita tidak memilih teman. Ya, teman itu teman nakal, teman baik, ustadz kiai. Kalau semuanya jadi ustadz, tidak ada penjaga masjid, sehingga sandal sepatu pun bisa hilang. Ya. Lah oleh karena itu, itulah kehidupan. Ada setan, ada malaikat. Kita harus baik, semuanya diterima, dan kita harus berdiri pada jati diri kita. Meski kita berlumpuran di tengah, kita tetap emas. Dan kenapa kita bisa menjaga? Kuncinya ada 2. 1, keterbukaan, dan jangan punya sifat dendam. Masalah selesaikan. Ada masalah, ada kesalahan, ya dimarahi. Setelah dimarahi, ya sudah pergi bersama. Tidak pernah saya mendendam sesuatu. Mungkin yang dimarahi akan berpikiran selamanya, yang marahi sudah nggak mikir. Yang kedua, pengendalian hidup. Pengendalian hidup ini ya saya sudah mengendalikan dari kecil. Makanya kalau kita kumpul pada saat siang, bahwa mereka pada makan tanduk 2 nasi dan sebagainya, saya tidak makan. Saya akan makannya sehari sekali, tapi fit dan awet muda dan tidak keriput, tidak loyonan. Karena pada saat diperiksa penyakitnya tidak ada semua, karena Pak Heru sudah makan 3 kali, saya baru sekali. Pak Heru begitu makan dikasih durian karena sudah ada karbohidrat,
pembakarnya dikasih durian, makannya habis dengan seafood, kolesterolnya begitu naik. Saya tak pagi siang belum makan dikasih durian, ya enggak masalah, saya belum ada kolesterolnya. Namun ini jangan ditiru, yang penting hidup itu mengendalikan. Kalau Anda mempunyai hal yang lebih, ya bersedekahlah dan bertakwalah kepada Tuhan sesuai dengan agamanya dan keyakinannya masing-masing, dan kita bisa membina lingkungan. Jadi kita dapat rezeki, ya yang siapa yang lihat, yang di dekat kita, staf kita, ya kita bantu. Semakin kita bermanfaat bagi orang lain, doa orang lain akan semakin mujarab bagi perjalanan hidup kita. Itu kuncinya, dan olahraga itu pasti. Terima kasih. Luar biasa sekali. Pak Rektor, ini sebelum Pak Rektor memberikan kalimat penutup, mungkin Mas Coki bisa siap-siap ya, biar nanti nggak kelamaan Mas Coki ngeset keyboardnya. Pak Rektor, pesan Pak Rektor kepada seluruh peraja muda angkatan 30 ini, silahkan. Ya, saya pesan kepada seluruh peraja, pamong peraja muda, Anda harus optimis menatap masa depan. Namun optimis ini dibarengi, ya kita percaya meningkatkan kapasitas, menguasai teknologi dan pengabdian secara profesional dan proporsional. Kalau Anda ini mampu di dalam menyikapi terkait dengan permasalahan yang kecil dan kita biasakan kedisiplinan tanggung jawab, maka amanah tanggung jawab yang besar akan saudara capai. Saya percaya. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus luar biasa untuk Dr. Andes Hadi Prabowo MM, Rektor IPDN.